Welcome to our channel. Vladimir Putin menang telak dalam pemilihan presiden Rusia dengan perolehan hingga 87,8% suara. Pemilihan presiden yang dilaksanakan pada 17 Maret 2024 itu sekaligus menandai kemenangan tertinggi dalam sejarah Rusia setelah Uni Soviet runtuh. Selain itu, Putin yang pertama kali menjabat pada 1999 dinobatkan sebagai pemimpin terlama Rusia selama lebih dari 200 tahun menyalip Joseph Stalin. Berbekal senjata nuklir dan otoritas yang ia miliki hingga 2036 mendatang, Putin dianggap memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan semua orang di Eropa. Sebagaimana The Times merinci dalam rilisnya, berikut 5 pengaruh Putin dalam beberapa tahun ke depan. Perang di Ukraina. Pemikiran bahwa orang-orang Rusia dan Ukraina adalah satu kesatuan menjadi gagasan yang senantiasa Putin gaungkan. Bahkan esai panjang yang ia tulis sebelum perang pecah secara jelas menyangkal keberadaan Ukraina sebagai negara berdaulat. Karena itu, banyak pihak yang meyakini bahwa pemimpin Rusia itu masih menginginkan Ukraina seutuhnya. Jika sudah begini, bagaimanakah perang akan berakhir? Faktanya, kedua belah pihak sama-sama tidak mau mengalah sejauh ini, dan berhubung Putin akan tetap berkuasa, para pakar kemudian memprediksi bahwa perang Rusia-Ukraina akan berumur panjang. Lembaga kajian Globsec mengumpulkan opini dari puluhan ahli untuk menakar kemungkinan hasil yang berbeda. Skenario paling mungkin, menurut para analis yang dikutip BBC adalah perang adu kuat akan berlangsung hingga melampaui 2025. Sebelumnya, Oleksiy Arestovich selaku mantan penasihat Presiden Volodymyr Zelensky memperkirakan konflik kedua negara dapat berlanjut selama lebih dari 1 dekade. Melalui unggahan wawancara dalam saluran YouTube yang dikutip CNBC, Arestovich menyebut perang akan berlangsung hingga tahun 2035. Kendati demikian, ia tidak mengacu pada konflik militer secara penuh. Sebab menurutnya, gencatan senjata mungkin tercapai dan permusuhan antar keduanya berakhir, namun konflik akan terus berlanjut, entah itu di bidang diplomatik, intelijen, ekonomi, maupun informasi. Mengembalikan hegemoni Soviet. Keputusan Putin yang mengakui 2 wilayah separatis di Ukraina, Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka menuai kontroversi. Sampai-sampai dalam pidatonya ia mengatakan bahwa wilayah Donbas yang berisi 2 wilayah separatis tadi seharusnya tidak pernah menjadi bagian dari Ukraina sejak awal. Alhasil, ia mendapat tudingan atas niat membangkitkan kembali kekaisaran Rusia setelahnya. Sebagaimana diketahui, Republik Separatis Pro-Rusia di Ukraina itu menjadi pusat kerajaan besar sejak tahun 1700-an, mencakup wilayah yang jauh melampaui perbatasannya saat ini, termasuk Ukraina di dalamnya. Daerah-daerah itu sebagian besar tetap di bawah kendali Moskow setelah pembentukan Uni Soviet, tetapi sebagian besar termasuk Ukraina menjadi negara merdeka pada 1990-an ketika Uni Soviet runtuh. Namun Putin membantah tudingan tersebut saat berada dalam sebuah pembicaraan dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pada Februari 2022 lalu. Sekaligus ia menggarisbawahi bahwa Rusia mengakui semua realitas geopolitik baru setelah pembubaran Uni Soviet. Putin juga menyampaikan upayanya untuk memperkuat kerja sama dengan semua negara merdeka yang muncul di wilayah pasca Soviet. The Times dalam rilisnya berspekulasi bahwa Rusia mungkin akan mengalihkan perhatiannya ke negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, Lituania hingga Moldova setelah menang di Ukraina, di mana semua kawasan tersebut merupakan bekas negara Soviet yang kini menjadi anggota NATO. Hubungan dengan Amerika Serikat. Putin boleh saja sensi terhadap Amerika Serikat, namun elektabilitas calon presiden menjelang pemilihan 2024 akan membuatnya sumringah. Bagaimana tidak, Donald Trump terus menempati posisi teratas dalam tingkat elektabilitas bakal calon presiden Amerika Serikat untuk pemilu 2024 dari Partai Republik. Sementara jika mantan Presiden AS itu terpilih pada November nanti, maka ia akan menghentikan pendanaan untuk Ukraina yang tengah berperang melawan Rusia. Hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri Hongaria,
Viktor Orban setelah ia bertemu Trump di Florida pada 10 Maret lalu. Orban dalam keterangan yang dikutip Tempo menyebut, terhentinya pendanaan akan mempercepat berakhirnya perang Rusia-Ukraina. Karena itu, kekhawatiran akan terpilihnya Trump kembali menghantui kepala para pemimpin Eropa. Sebab dengan begitu maka dukungan AS ke Ukraina akan berkurang. Melihat ke belakang di masa kepemimpinan Joe Biden, AS memang dikenal sebagai negara yang banyak mengucurkan dana untuk Ukraina. Dalam pidato State of the Union, Biden mendesak pengesahan rancangan undang-undang bantuan luar negeri Senat senilai 95 US dollar miliar yang akan mengirimkan bantuan ke Ukraina, negara-negara Indo-Pasifik, dan Israel, serta bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ukraina dapat menghentikan Putin jika kita mendukung Ukraina dan menyediakan senjata yang dibutuhkannya untuk mempertahankan diri, ujar Biden dalam pidato tahunannya pada 11 Maret 2024 lalu. Hubungan dengan China. Putin dan Xi Jinping telah mempromosikan apa yang mereka sebut sebagai dunia multipolar, sebuah tatanan di mana keduanya menolak campur tangan AS dalam urusan negara lain. Melalui keterangan ajudan Kremlin, Yuri Ushakov, kedua pimpinan negara itu terlibat dalam percakapan telepon selama 1 jam pada 7 Februari lalu. Dalam keterangan yang dikutip Al Jazeera, Putin dan Xi Jinping berbicara tentang menciptakan tatanan dunia yang multipolar dan lebih adil dalam menghadapi upaya yang dipimpin AS untuk membendung negara mereka. Dua kekuatan besar yang berupaya memperluas pengaruh global ini memang memandang AS sebagai rival mereka. Di sisi lain, negara-negara barat memandang Moskow dan Beijing mengalami peningkatan kecemasan selama 2 tahun terakhir, seiring meningkatnya hubungan perdagangan dan pertahanan antar kedua negara. Meski demikian, Rusia dan China berada dalam hubungan simbiosis mutualisme di tengah cita-cita tatanan multipolar itu. Moskow memandang Beijing sebagai penyelamat ekonomi yang penting sejak Barat menjatuhkan sanksi di tengah invasi militernya terhadap Ukraina. Sementara itu, Tiongkok mendapat manfaat dari impor energi Rusia yang murah dan akses terhadap sumber daya alam yang melimpah, termasuk pengiriman gas yang stabil melalui pipa Power of Siberia. Moskow dan Beijing juga semakin banyak melakukan perdagangan rubel dan yuan seiring dengan langkah mereka untuk menghentikan perdagangan dolar AS. Akankah Putin menggunakan senjata nuklir? Sejak mengirim pasukan untuk menginvasi Ukraina 2022 lalu, Putin kerap kali melontarkan ancaman serangan nuklir jika merasa kedaulatan negaranya terancam. Terbaru, Putin kembali dengan ancaman serupa saat Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyebut pengiriman pasukan Eropa ke Ukraina tidak dapat dihindari. Tapi sepertinya Putin mulai melunak. Baru sebulan lalu ancaman itu dilontarkan, Putin kini hadir dalam tanggapan yang membantah kemungkinan penggunaan senjata nuklir oleh negaranya itu. Dikutip dari kantor kepresidenan Rusia yang memuat wawancara Putin dengan media pemerintah, Putin ditanyai apakah Rusia siap untuk melancarkan perang nuklir. Ia menjawab bahwa dari sudut pandang teknis militer, negaranya siap. Melalui wawancara pada 13 Maret lalu itu, ia menekankan bahwa Rusia tidak akan segan menggunakan nuklir dan semua senjata lainnya jika kedaulatan dan kemerdekaannya terancam. Meski demikian, sebagaimana Bloomberg mengutip hasil wawancara menulis bahwa Putin mengatakan penggunaan senjata nuklir taktis dalam perang Ukraina tidak pernah terlintas dalam pikirannya dan bahwa ia tidak berpikir Rusia dan AS sedang menuju konflik nuklir. Benar bahwa sulit untuk menebak niat Putin, tapi ketertarikannya terhadap kekuatan penghancur yang sangat besar dari persenjataan Rusia membuat skenario konflik nuklir yang mengerikan tidak bisa dikesampingkan. Vladimir Putin kerap dikritik atas upayanya memimpin Rusia dalam waktu yang lama. Kendati demikian, ia terus menancapkan pengaruh tak tergoyahkan, membuat siapapun tak berkutik karenanya. Kini Putin kembali memenangkan pemilu dan dunia, termasuk musuh baratnya, hanya bisa menunggu apa yang akan dilakukan Putin selanjutnya.